Halo Sobat Ilmu Pemerintahan, kembali lagi di podcast kali ini yang bersegmen berbisik, berdiskusi, bincang dan asik. Sobat-sobat Ilmu Pemerintahan, pada video kali ini saya tentunya tidak akan sendiri. Saya akan ditemani oleh satu narasumber perempuan ya, dimana pada podcast kali ini kita akan sedikit berbincang dan berdiskusi mengenai suatu hal di luar ranah-ranah akademik. Mungkin sobat Ilmu penasaran kan? Mungkin langsung saja, di samping kanan saya sudah ada narasumber. Mungkin bisa langsung dikenalkan. Halo, perkenalkan nama saya Sana Dinda Sante. Saya dari Prodi Ilmu Pemerintahan angkatan 23. Asal saya dari Probolinggo. Sudah kenalkan teman-teman. Ada Mbak Dena ya? Ya. Mbak Dena. Apa kabar Mbak? Alhamdulillah baik. Baik. Mungkin Mbak Dena bisa sedikit cerita-cerita ya mengenai bagaimana sih Mbak Dena ini pertama kuliah ya di UMM, terus juga Mbak Dena punya hobi atau yang lain sebagainya. Nah, mungkin Mbak Dena sebagai perempuan ini yang saya dengar-dengar ini mempunyai hobi yang sangat berbeda begitu dibanding perempuan-perempuan lain. Mungkin bisa dijelaskan begitu ke teman-teman ilmu pemerintahan atau sobat-sobat ilmu pemerintahan. Mungkin Mbak Dena bisa menjelaskan mengenai hobi Mbak Dena apa sih atau yang lagi digeluti begitu. Hobiku tuh olahraga, dan sekarang aku lagi di cabur kickboxing. Kickboxing itu salah satu olahraga bela diri yang pakai pukulan sama tendangan. Berarti kickboxing itu berbeda ya dengan boxing ya? Beda, kalau boxing itu pukulan aja. Kalau kickboxing berarti dengan kaki. Iya. Oh. Kalau boleh tahu nih Den, apa sih yang mendorong Dena itu untuk menggeluti bidang cabang olahraga ya kickboxing tersebut? Karena kan yang kita tahu ya, yang saya tahu khususnya, biasanya itu kan olahraga yang dilakukan oleh laki-laki begitu. Apa sih yang menyebabkan Dena bergelut di cabur tersebut begitu? Yang pertama itu mungkin dari dukungan mamaku. Mamaku tuh kayak dukung aku banget di cabur itu gitu loh, kayak gak apa-apa deh, soalnya kan jarang gitu loh mas kalau Perempuan ya yang ikut ya? perempuan di cabur itu gitu. Keren sih kalau menurutku sih perempuan bisa ikut yang biasanya stigma orang-orang bilang bahwasanya itu olahraga laki-laki ya yang mengenai fisik dan sebagainya, tapi di sini perempuan pun juga bisa begitu. Kalau boleh cerita sedikit Dan, bagaimana sih awalnya tuh Dena bisa ikut atau keingin lah buat ikut kickboxing itu, mulai dari SDK, SMP atau yang lain sebagainya begitu. Mungkin bisa di-spill ke teman-teman ilmu pemerintahan begitu. Awalnya tuh aku ikut bela diri itu dari SMP itu kelas 3 kayak. Itu aku ikut silat. Yang pertama tuh ikut silat sampai SMA kelas 2 kayaknya. Terus setelah ikut silat itu mungkin bosen kali ya. Waktu aku ikut silat itu kayak belum pernah tanding kalau silat itu mas. Jadi disarankan sama pelatihku buat ikut kickboxing aja, di sana ceweknya masih kosong gitu. Kayak mungkin ini kesempatanmu, ya, disarankan gitu sih. Jadi dari SMA kelas 2 itu aku udah belajar kickboxing kayak pukulan, tendangan yang nggak ada di silat gitu loh mas. Mungkin dari SMA kelas 2 sih belajar gitu. Sampai sekarang? Ya, sampai sekarang. Berarti bisa dibilang Dena masih aktif ya? Iya. Bisa. Itu hanya sekedar latihan atau ikut apa namanya klub kah atau turnamen-turnamen begitu? Kalau kickboxing kemarinnya ikut klub sih. Ikut klub. Iya. Kalau boleh tahu itu di klub apa begitu Den? Klub kickboxing Kabupaten Probolinggo. Oh, langsung dari daerah Dena sendiri langsung begitu. Terus kalau boleh tahu, Dena ini sudah ikut cabang lomba apa? Maksudnya kejuaraan apa aja begitu? Soalnya di sini aku lihat ada medali-medali ya. Ini Porprov tahun 2023. Yang ini mengenai yang masih baru-baru. Ya. Kalau boleh di-spill, ini bagaimana sih prosesnya bisa ikut dan terus mendapati medali ini begitu?
prosesnya itu dari keringat yang sangat pahit itu ya mungkin. Maksudnya lewat penyeleksian kah atau yang lain sebagainya kayak gitu? Kalau melewati penyeleksian mungkin di ajang profnya kali ya, tapi alhamdulillahnya aku nggak lewatin penyeleksian itu, soalnya ceweknya lagi kosong nih di sana, jadi nggak ada cewek sama sekali. Karena ada aku di situ, jadi aku ditawarin gitu mas, jadi langsung masuk. Oh, berarti kalau begitu Dena di Probolinggo cuma sendiri begitu atlet kickboxing. Iya. Tapi bukan berarti itu di luar batas seleksi ya. Akan tetapi berarti Dena juga punya kemampuan dan berarti sehingga ini teman-teman ada medali yang diterima yang didapat oleh Dena dari hasil kerja kerasnya dalam kickboxing itu, mulai dari latihan yang keras dan lain sebagainya seperti itu. Mungkin apa namanya Den? Apa yang membedakan ini berarti pas Dena kuliah apa enggak? Kalau ini masih zaman-zaman liburan kemarin, Juni. Oh, berarti sebelum kuliah ya? Iya, sebelum kuliah. Tapi eventnya ini barengan sama PES Maba kemarin itu. Jadi kayak PES Maba kemarin tuh langsung disband. Disband? Iya. Jadi nggak ikut PES Maba. Nggak apa-apa, yang penting ada medali nanti kan Iya. juga buat universitas juga kan. Kalau boleh tahu nih Den, ini kan yang Dena bawa kan ada 2 nih. Selain ini ada nggak sih medali-medali lain yang Dena sudah terima selama bergelut di dunia kickboxing itu? Masih ada di Probolinggo tapi Iya. Ada berapa Den kira-kira? mungkin karena aku masih awam ya, bisa dibilang masih awam lah ya. Itu kayaknya masih ada 4. 4. Iya. Berarti yang mandi jadi 6 totalnya kurang lebih. Iya. Wih, cukup banyak ya. Apresiasi sih buat Dena sih. Jadi ilmu pemerintahan, program studi pemerintahan harus mengapresiasi Dena karena Dena memiliki potensi non akademik yaitu di bidang kickboxing begitu kan khususnya. Oke Den, yang membedakan ketika Dena sebelum kuliah atau pas kuliah sampai hari ini, apa sih yang membedakan untuk mengatur lah manajemen waktunya antara kickboxing dan kuliah itu seperti apa Den? Yang pertama itu mungkin cara mengatur waktunya kali ya, soalnya kan paginya masih kuliah, siangnya kuliah gitu kan. Jadi aku ambil karena sekarang masih free gitu lah ya, kayak masih belum ada lomba-lomba lah. Itu latihannya masih seminggu 2 kali gitu, hari Jumat sama hari Rabu sama hari Jumat. Nah, kalau hari Rabu ini pagi sampai siang itu kuliah, aku biasanya kalau pulang kuliah itu nyempetin buat tidur sebentar gitu karena sorenya itu latihan. Berarti selama kuliah ini Dena latihan 1 minggu 2 kali. Kalau sebelum kuliah itu berapa kali Den? Kemarin TC itu kan nggak ada yang aku lakuin kan, jadi hari-hari itu cuma latihan itu sehari 2 kali gitu. 1 hari 2 kali dan 1 minggu 2 kali. Ini Cuma beda jauh. beda jauh. Tapi itu memberikan dampak yang berbeda nggak buat kebugaran kah, fisik atau teknik latihannya begitu? Memberikan dampak banget sih. Yang awalnya kuat buat lari jauh, sekarang jadi kayak cuma 2 kilo udah capek gitu. Kan sekarang juga jadwal kuliah itu juga lagi padat-padatnya kan, jadi aku tuh buat nyempetin buat latihannya tuh sebentar karena latihan dikit capek gitu. Jadi karena sudah kuliah, lagi sedang kuliah juga, berarti saat ini Dena latihan itu 1 minggu 2 kali begitu ya. Dengan terdekat ini Dena apakah ada kompetisi atau lomba yang bakal diikutin kah? Dengarnya sih bulan depan ada ya Di mana itu? Di Jawa Timur kah? oh ya di Jawa Timur, di Jombang. Di Jombang. Ya, di Jombang. Oh, di Jombang. Itu mewakili klub dan atau Masih Probolinggo. Masih Probolinggo. Ya, program studi pemerintahan. Mari kita sama-sama dorong kompetensi dari mahasiswi IP ini untuk mewakilkan lah, selain mewakili Probolinggo juga membawa nama baik program studi pemerintahan khususnya seperti itu.
Oh iya, Dena berarti suka olahraga. Ini coba ya saya tarik skup lebih luas lagi. Apa sih kan olahraga dan ilmu pemerintahan? Dena kan ilmu pemerintahan kan. Nah maksudnya dengan latar belakang kamu yang atlet itu, apa sih yang menjadikan sebuah alasan Dena ingin masuk program studi pemerintahan begitu? Ya, ini menjadi pertanyaan semua orang sih ya, dari backgroundnya sebagai atlet dan sekarang itu sekolahnya di ilmu pemerintahan. Kenapa kok nggak ambil FIK atau apa gitu kan? Karena waktu SMA itu ketertarikan saya sama politik itu sangat kuat gitu loh. Jadi mungkin pas SMA itu kepikiran apa sekolah ilmu pemerintahan aja kali ya gitu. Terus didukung deh sama ayah. Sama orang tua didukung, disupport. Nah sejauh ini apakah sesuai dengan ekspektasi Dena kah? Kalau sejauh ini sih masih Kurang. Apa yang menyebabkan itu? Masih kaget gitu Mas. Masih kaget ya? Soalnya dari SMA nggak pernah belajar politik sama sekali. Berarti masih proses adaptasi kan? Tapi itulah bagian dari proses pembelajaran. Terus juga apa sih Dan yang membuat kamu ini tertarik begitu untuk masuk IP begitu? Tadi kan jelaskan kan politik dan sebagainya, atau ada alasan lain, atau kayaknya saya harus masuk ilmu pemerintahan ini nanti untuk mensejahterakan atlet-atlet olahraga khususnya kickboxing atau apa begitu? Ada nggak sih keinginan kayak gitu? Atau misalnya Dena ingin karena di Probolinggo minat perempuan dalam mengikuti kickboxing kurang, ketika saya nanti lulus ilmu pemerintahan saya bakal mencoba memberdayakan atau menguatkan olahraga-olahraga khususnya di kickboxing seperti itu. Ada nggak sih niat kayak gitu? Sebenarnya sih ada, kalau niat kayak gitu pasti ada ya. Ada berarti niat kayak gitu ya? Masih ada niat kayak gitu. Haruslah gitu, yang penting kita membuat manfaatkan buat khususnya daerah asal kita sendiri kan kayak begitu. Terus juga Dena masuk IP UMM atau UMM ini dapat info dari mana Den? Atau memang sudah mau di UMM kah atau seperti apa? Yang pertama itu dari TikTok atau dari mana? Aku taunya dari website UMM sih. Website UMM. Kok di UMM nih ada jurusan ilmu pemerintahan, jadi aku langsung cari di IG-nya. Langsung di IG-nya tuh kayak menarik banget gitu loh, konten-kontennya kayak prestasinya gitu. Jadi aku kayak ada ketertarikan buat masuk UMM aja. Terus juga apa namanya Den? Kalau mengenai prodi IP juga tahu dari website UMM juga berarti? Iya. Memang ya UMM ini terkenal dengan apa, branding market sosial media yang bagus begitu. Tapi memang nggak salah sih Dena memilih program studi pemerintahan yang pastinya begitu. Nah selama Dena kuliah ini berarti sudah semester berapa Dena? Sekarang udah semester 2. Oh berarti sebentar lagi mau semester 3 ya? Iya. Kalau boleh tahu apa sih Den namanya itu selama dari semester 1 sampai semester 2, kalau bisa cerita sedikit bagaimana sih proses pembelajarannya atau bagaimana kayak gitu, mulai dari adaptasinya sampai sekarang itu bagaimana mengenai mata kuliah atau kegiatan yang lain begitu? Mungkin adaptasinya tuh sangat gampang kali ya, masih sangat gampang soalnya kayak proses belajar mengajarnya tuh kayak langsung masuk gitu. Langsung masuk. Kayak, ini cara mengajar milenial banget. Oh, anak muda banget ya berarti ya. Kayak anak muda banget. Berarti dari segi penyampaiannya dosen-dosen IP khususnya ini mudah dipahami ya Den ya. Iya. Ya berarti apa namanya Den? Selama ini berarti tidak ada kendala ya, maksudnya ya mungkin ada kendala sedikit tapi mengenai beberapa pemahaman alhamdulillah mudah dimengerti dan dipahami kan kayak gitu. Oke. Tadi kan Dena kan sempat bilang tuh bahwasanya di SMA itu tertarik dan penasaran sekali kan dengan politik begitu. Maksudnya apa sih Den yang menyebabkan kamu tuh penasaran kepo dengan politik begitu? Apa karena lihat di berita-berita sosial media, wah kayaknya politik seru nih, saya masuk pemerintahan, atau karena ada pemilu, ada yang lain-lain sebagainya, atau bagaimana gitu? Bagaimana menurut Dena? Menurut Dena begitu?
Mungkin dari dulu tuh aku mikirnya kayak kesetaraan gender di negara ini kayak masih belum merata gitu loh Mas, kayak Mungkin perempuan dianggap nggak mampu iya, seperti nggak laki-laki mampu, begitu. kayak nggak mampu memutuskan untuk tentang keputusan politik gitu. Jadi aku kayak tertarik di situ karena mungkin sebelumnya orang-orang itu menganggap remeh kemampuan perempuan gitu loh. Oh berarti itu ya menjadi salah satu alasan Dena untuk mengapa begitu tertarik dengan politik, untuk membantah stigma-stigma negatif yang ada di masyarakat mengenai perempuan begitu ya Den ya. Berarti di semester 1 sama semester 2 kalau tidak salah belajar juga kan mengenai politik. Iya. Ya kan? Bagaimana tuh menurut Dena tuh? Asikkah, serukah? Oh ternyata belajar politik tuh kayak gini, atau bagaimana Den? Awalnya tuh kaget ya Mas, soalnya kan kalau backgroundku dari SMA dan kayak nggak pernah tuh belajar politik di SMA gitu kan. Terus teman-temannya juga udah pada paham sama politik, jadi awalnya tuh kayak bingung mau kayak siapa gitu kan. Tapi dosennya tuh kayak membantu kita yang masih belum paham akan politik gitu. Jadi cara mengajarnya tuh kayak masuk sama Udah dimengerti ya, udah dipahami ya gitu. lebih lagi. Terus teman-temannya juga kayak membantu gitu lah, kayak menjelaskan kalau kita nggak ngerti juga dijelasin. Berarti selain dosen yang metode pembelajarannya mudah dimengerti, teman-temannya juga support sistem Iya. sekali berarti ya. Berarti alhamdulillah tidak salah ya. Oke. Terus kalau boleh tahu tadi kan Dana kan sempat menyinggung tuh dosen-dosen IP itu penjelasannya mudah dimengerti dan sebagainya. Ada nggak sih Den selama semester 1 atau semester 2 salah satu dosen favorit Dena lah? Mungkin kita mulai dari semester 1 dulu kali ya. Ada nggak sih Den, siapa sih? Wah kalau saya diajar dosen ini saya harus masuk kelasnya terus gitu karena ini dosen favorit saya gitu. Ada nggak sih Den? Mungkin semua dosen itu favorit kali ya. Tapi yang lebih favorit itu sama Siapa tuh? Bapak Ahmad. Bapak Ahmad Aprianto. Tolong Pak Ahmad Aprianto, Dena mahasiswi IP 23 sangat memfavoritkan Bapak sebagai dosen pengajar begitu. Coba bilang ke Pak Ahmad, bilang apa dulu coba. Nilai. Pak Ahmad kalau nonton ini bilang. Pak Ahmad kalau nonton aku Kasih nilai tambahan, Pak. Pak Ahmad kalau nonton ini aku mau nilaiku A. Tolong Pak, tolong direalisasikan Pak. Ini salah satu mahasiswi yang memiliki kompetensi Pak di bidang non-akademik Pak, dan juga sangat memfavoritkan Bapak sebagai dosen begitu kan. Soalnya Pak Ahmad tuh kayak cara mengajarnya tuh asik gitu. Asik ya. Kayak aku mudah dipahami lah, meresap lah ya apa yang disampaikan. Terus, begitu. Pak Ahmad itu juga kayak memfasilitasi aku banget kayak background sebagai atlet gitu. Kalau ada lomba-lomba Pak Ahmad tuh ngasih, kalau ada lomba-lomba tuh misalnya aku dapat medali atau sertif ya gitu ya. Dapat sertifikat tuh bisa dikonversi sama nilai gitu loh sama Pak Ahmad. Terus nilainya jadi A deh. Berarti Pak Ahmad sportif ya mengenai ini ya. Balance antara akademik dan non akademik begitu. Oke. Kayaknya Pak Ahmad ini mayoritas dosen favorit dari teman-teman IP ya. Kayaknya ya. Kayaknya iya. Oke. Kalau di semester 2 Den, siapa dosen yang favorit lagi? Masih Pak Ahmad. Tolong Pak Ahmad. Masih Pak Ahmad loh Pak. Tolong Pak Ahmad. Tolong. Ini dinotis berkali-kali Pak Ahmad ya. Selain Dena, tolong podcaster juga dikasih nilai A yang pasti. Oke Den. Oke, kita balik lagi mengenai hobi Dena nih yang sangat menarik ya. Nah, mengenai kickboxing itu apakah Dena ikut organisasi atau UKM gitu di kampus itu untuk mewadahi lah, memfasilitasi atau seperti apa gitu Den? Sebenarnya kalau tentang organisasi itu aku nggak tahu ya kalau di UMM itu organisasinya apa aja. Karena aku kan nggak ikut tes maba gitu Mas. Oh kemarin yang 4 hari nggak ikut? Oh lomba yang ini berarti ya? Iya lomba yang ini. Awalnya tuh pengen ikut HIMAP sih. Oh HIMAP. Nah, terus aku telat daftarnya, jadi kayak
ya udahlah tahun depan aja Ah, gitu. betul. Di tahun depan bisa masuk himap nanti. Bisa Kalau masuk ya. bisa masuk himap mendaftar begitu nanti kan. Kalau di himap itu kan ada namanya bidang SBKO ya, kesenian, kebudayaan dan keolahragaan kayak gitu kan, dan kewirausahaan kayak gitu. Jadi bisa nanti itu selain memfasilitasi, kita juga di himap juga bisa apa namanya, bisa mewadahi lah teman-teman yang punya minat olahraga di cabur apapun itu sesuai dengan apa yang mayoritas di teman-teman yang pemerintahan kayak gitu. Itu sih kalau Dena belum mencari info mengenai UKM apakah ada boxing atau kickboxing di UMM ini. Di UMM itu kayak belum memfasilitasi olahraga kickboxing gitu loh masuk KM-nya, jadi kayak aku sangat kesusahan lah. Sebenarnya aku pengen banget kayak lomba bawa nama UMM, nama ibu beritanya khususnya. tapi kayak UKM-nya di sini juga nggak ada, jadi aku pengen. Tapi mungkin ini sih ya, kenapa kan itu ada pertimbangan juga kan, mungkin karena itu sih, dan mungkin apa namanya mengenai minat ya lain sebagainya menjadi satu faktor utama juga kayak gitu. Tapi ini bisa menjadi masukan juga untuk teman-teman, mungkin bukan yang perempuan aja atau yang laki-laki aja, mungkin yang teman-teman, atau mungkin Anda bisa bilang nanti di video ini untuk mengajak siapa yang punya hobi kickboxing baik laki-laki atau perempuan, bisa kita latihan bareng atau apa begitu, mungkin bisa disampaikan Den. Mungkin yang minat bela diri atau apa, nanti kalau misal UMM memadai dengan adanya UKM kickboxing, kalian bisa ikut loh. Kayak kita bisa bawa nama UMM bareng-bareng nih dengan lomba mungkin di tingkat daerah atau Jawa Timur. Oke, selanjutnya selama kuliah Den, berarti Dena terakhir lomba ini kapan Den? Kalau ini Ketika kuliah kah? ini masih ketika kuliah, ini di Ngawi Desember kemarin. Desember. Iya. Masih pas Dena semester 1 berarti. Ini juara berapa Den kalau boleh tahu kamu Den? Ini juara 1. Juara 1? Iya, ini juara 1 di tingkat. Ini lawan laki-laki apa perempuan? Perempuan kan? Perempuan. Kalau lawan laki-laki hebat berarti. Perempuan pasti. Berarti kalau gitu cara apa namanya, maksudnya mekanisme turnamennya bagaimana sih Den? Maksudnya kayak mulai dari berapa besar kah atau lain sebagainya? Kayak apa namanya? Dena ada di 32 besar dulu langsung ke 16 apa semifinal apa bagaimana itu Den? Kalau ini kan kemarin itu tandingnya itu 2 kali, karena yang cewek itu masih sepi malah. Oh, karena itu masih sepi caranya, jadi kayak kemarin itu cuma tanding 2 kali, semifinal dan terus final. Berarti ada 4 ya? 4. Iya, ada 4 ada 2 bagan, 4 pemain. 4 pemain ya begitu ya. Di situ gimana Den? Kalau di ring itu apa sih feel-nya gitu? Ketika wah sudah hajar ini apa bagaimana gitu? Feel-nya tuh kayak kalau masih di bawah tuh masih deg-degan juga Mas. Kalau pemain tuh masih deg-degan juga. Kalau di atas ring itu kayak udahlah, kalau misal aku KO ya udah, ini resiko gitu. Jadi kayak aku harus berusaha semaksimal mungkin karena aku udah capek latihan kan. Aku udah capek latihan di situ, jadi aku harus maksimal nih dalam lomba itu. Kalau di atas ring tuh kayak rasanya tuh sepi banget loh di sini, di telinga tuh sepi banget, kayak orang teriak-teriak tuh nggak dengar. Fokus gitu. Sama lawan aja. Tapi pas kepukul kayak emosi gak sih apa bagaimana? Emosi. Jadi kalau misal ada ring ini kan kotak ya. Kalau misal aku di pojok terus aku dipukulin gitu, kayak aku langsung emosi. Jadi hantam sudah gitu. Kalau mau dihantam nanti pukulannya nggak beraturan kan. Jadi aku harus tahan emosi itu, fokus gitu ya. Ya harus pakai strategi ya. Tapi selama Dena berkecimpung begitu di dunia kickboxing ini, pernah nggak sih cedera gitu, baik itu cedera ringan atau cedera parah gitu, pernah nggak sih? Mungkin kayak di 2 tahun lalu tuh aku awal ikut di IBCA MMA. Awal aku ikut di situ,
sebelumnya udah nggak boleh nih sama nenekku tanding itu, soalnya nenekku takut banget karena tanding kayak gitu-gitu. Setelah tanding ternyata aku kalah. Oh, kalau kalah tuh kan pasti nangis lah ya, cewek juga. Kalau kalah tuh pasti nangis. Terus kebesokannya tuh tiba-tiba kan abis kepukul kepala belakang ya. Awalnya tuh nggak apa-apa di venue itu nggak apa-apa kan. Tapi sampai rumah tuh tiba-tiba pusing yang muter gitu loh. Ternyata karena pukulan di kepala belakang tuh bukannya nggak boleh itu ya? Iya, kalau di boxing gitu. Iya nggak boleh, karena kemarin tuh kayak mungkin emosi kali ya yang salah, jadi kayak kepukul kepala belakang akhirnya vertigo. Iya, vertigo. Tapi itu sudah menjadi resiko ya, salah satu resiko ya. Salah satu resiko sih. Dan itu juga bukan berarti membuat Dena berhenti lah ya, malah termotivasi begitu. Malah termotivasi. Karena kekalahan tuh kayak kenapa sih kok kalah terus? Jadi kayak pengen tanding lagi, latihan terus, pengen tanding lagi. Kalau udah juara ya alhamdulillah. Usaha tidak mengkhianati hasil begitu kan. Oke. Selama tadi kan sempat dijelaskan, aku MMA itu apa boxing tadi yang bosan. Oh beda berarti itu MMA ini. MMA amatir. Oke Den, coba selama Dena berkecimpung juga, ada nggak sih salah satu lawan terberat gitu atau bagaimana begitu? Kayaknya wah ini berat lawannya nih karena dia punya pengalaman ini, saya dengar kayak gini. Ada nggak Den begitu? Atau semua sama aja lah? Mungkin ada sih, karena kemampuan orang itu kan beda-beda ya. Jadi aku masih belum luas ketemu kayak ketemu wilayah gitu. Aku cuma ketemu di pemainnya Ngawi. Kalau Ngawi itu kayak latihannya juga bagus juga di Ngawi, jadi kayak lumayan berat lah. Lumayan berat. Tapi yang menang kemarin. Menang. Alhamdulillah berarti mau itu berat mau itu apa tapi tetap yakin lah pokoknya ya, yakin terus berusaha akhirnya kan. Mungkin ini pertanyaan terakhir ya Den ya. Apa sih pesan dan kesan Dena nih selama kuliah di prodi IPWMM dengan background latar belakang sebagai atlet begitu Den? Senangnya apa, sedihnya apa dengan background itu dan sebagainya kayak gitu. Mungkin ke kuliah di UMM itu menurut saya udah pilihan yang sangat tepat ya, apalagi di UMM. Mungkin dengan saya kuliah di UMM di prodi ilmu pemerintahan itu pilihan yang sangat tepat menurut saya, karena kayak teori praktiknya itu dengan saya yang awam di dunia politik itu masuk gitu loh, jadi paham dengan adanya politik dinasti dan lain sebagainya gitu. Pembelajaran mengenai politik lah ya. Pembelajaran mengenai politik. Terus juga mungkin apa namanya harapan Dena begitu selama berkuliah di UMM ini atau di IP khususnya ya, apa sih harapan Dena begitu selain sebagai mahasiswa tapi sebagai atlet juga, apa sih harapannya Den buat prodi IP UMM begitu? Kalau ditanya sih dengan background saya sebagai atlet kickboxing, menurut saya UMM kurang memadai dengan adanya UKM kickboxing gitu. Jadi keinginan saya buat bawa tinggi nama UMM di cabang olahraga kickboxing itu menurun karena tidak adanya belum ya. Iya, belum ada UKM kickboxing gitu. Ya mungkin setelah ini bisa menjadi masukan juga ya, dan Dena juga bisa mengajak teman-temannya yang memang tertarik atau teman-teman UMM begitu, khususnya yang memiliki basic atau keinginan dalam cabang olahraga kickboxing, mungkin nanti bisa bareng-bareng lah ya, bisa kita latihan bareng dan sebagainya. Terus juga kita nanti bisa bisa memberikan suatu harapan lah bahwasanya ini bisa loh kita buat UKM kickboxing kayak gitu nanti ya kan di UMM khususnya kayak gitu. Oke, sobat-sobat pemerintahan, mungkin tadi kita sudah berbisik ya, berdiskusi bincang asik sama salah satu mahasiswi ilmu pemerintahan angkatan 2023, Dena, mengenai perjalanannya, prosesnya dia sebagai salah satu atlet wanita di cabang olahraga kickboxing dan juga mahasiswi khususnya. Tadi juga sudah dijelaskan mengenai bagaimana pengalamannya, penghargaan yang telah didapati begitu.
Semoga pada segmen berbisik kali ini dapat memberikan manfaat dan keseruan lah khususnya buat sobat-sobat ibu pemerintahan. Mungkin itu saja podcast kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita berdua pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.